aya di keberkahan tahun 2 atas sadaya. Alhamdulillah ayeuna Pak Ustaz parantos aya di masjid langsung wae Ustaz waktu sekarang tempatnya disangatkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Amma ba'du. Alhamdulillah di pagi ini kita sudah memasuki sebaran 18 Ramadan. Alhamdulillah berarti kantun sabar aja 12-an atau 11 lah 11 tergantung nanti Ramadan 29 atau 30 hari. Nah, dimana ayat yang tadi dibacakan yang kita bicarakan terkait dengan Lailatul Qadr ya, atau malam Qadar. Nah, dimana kemarin juga banyak diperingati terkait dengan proses nuzulul Quran. Nah, apakah sama Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Nah, kemudian nanti apakah hubungannya dengan hal-hal yang lain ya, dengan istilah qadar, takdir, dan juga nanti peranan diturunkannya Al-Quran baik terhadap manusia atau terhadap alam semesta. Nah, jadi nanti pengaruhnya sangat besar ya. Nah, jadi ketika momen nuzul Quran ini kita bukan hanya sekedar nantinya mengenal Quran teh turunnya 17 Ramadan. Pada saat nanti Lailatul Qadar juga akhirnya. Nah, jadi bukan hanya sekedar itu, tapi melihat ya ada pelajaran apa saja yang kemudian bisa kita ambil baik dari segi pengetahuan atau bahkan dari segi amalan. Nah, yang pertama terkait dengan turunnya Al-Quran ini yang harus kita pahami ada dua tahapan ya. Ada dua tahapan. Di mana tahapan pertama itu yang disebut dengan istilah unzil. Jadi bahasa nanti pakai unzil. Ada unzil, ada nuzul. Nah, ada unzil, ada nuzul atau tanzil. Itu beda. Nah, kalau proses unzil turunnya sekaligus. Nah, sebagaimana kitab-kitab terdahulu wama unzila min qablikum, sebagaimana diturunkan kitab-kitab sebelum dengan kalimat unzil. Jadi unzil anzal juga sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi pakai kalimat unzil. Nah, kalau nazzal nuzul ya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana wa inna lahu lahafizun. Itu untuk proses turun yang kedua. Nah, jadi bahasa unzil itu turun sekaligus. Di mana tahapan pertamanya diturunkan dari mulai Lauhul Mahfuz ya. Nah, tempat disimpannya Al-Qur'an sampai kemudian ke Baitul Izzah. Nah, di mana Baitul Izzah ini langit terendahnya bumi. Nah, langit terendah bumi. Dan yang diturunkan ini yang harus kita pahami ada beberapa istilah yang memiliki makna berbeda ya. Ada Al-Qur'an, ada suhuf, ada mushaf, ada kitab. Tahu patanan teh benten. Nah, kalau kita bicara tentang Al-Quran yang diturunkan tadi dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, nah, itu bukan Al-Quran seperti ini gitu ya. Nah, yang dimaksud Al-Quran ini adalah kalam Allah ya. Jadi kalam Allah, definisi Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul SAW dan membacanya merupakan ibadah. Nah, ada kalimatnya dilengkapi dengan membacanya merupakan ibadah. Karena ada juga kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, tapi kalau dibaca ya biasa seperti bacaan biasa. Nah, ibadahnya hanya ketika diamalkan, itu yang disebut dengan hadis qudsi. Nah, jadi hadis qudsi pun dari Allah, Al-Quran juga dari Allah. Bedanya kalau Al-Quran mah turun dari Allah sampai Nabi sampai ke sahabat apa adanya kalimatnya, jadi tidak ada pengubahan. Makanya kalau kita baca surat yang ada kul-kulan ya, qul ya ayyuhal kafirun, kan kul teh perintah. Katakan hai orang-orang kafir.
Tapi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kulna teh dicandak deui? Padahal bisa saja langsung ya ayyuhal kafirun kan gini. Nah, sama seperti kalau kita memerintah kepada yang lain cik pangnyaurkeun ka si anu gini. Nah, kieu kan otomatis ketika kita menyampaikan kembali nggak diulang kalimat teh. Ka dia gerak fulan gini. Cik pangnyaurkeun. Nah, jadi pangnyaurkeun itu tidak akan disematkan. Nah, itu pun dengan kalimat kul. Katakan ya ayyuhal kafirun. Ini disampaikan lagi kul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Karena itu Al-Qur'an. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Nah, sedangkan hadis qudsi sama kalam Allah, cuman redaksinya diubah. Maksudnya diubah ini disesuaikan dengan kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sama seperti kita menerima perintah dari orang lain, kieunya pangwartoskeun gitu ya. A B C D. Nah, orang tadi wartoskeun deui teh bukan A B C D sama. Nah, tapi disampaikan secara makna. Nah, disampaikan secara makna. Nah, makanya tadi perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Kemudian yang kedua perbedaannya, Al-Qur'an dibaca di dalam sholat setelah Al-Fatihah, hadis qudsi mah tidak. Nah, tidak boleh dibaca misalkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Nah, enggak, jadi enggak dibaca hadis. Nah, jadi selalu Al-Qur'an yang dibacakan. Nah, jadi tadi Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Karena kalam perkataan, maka Al-Qur'an ini tidak berwujud. Nah, dan tidak termasuk kategori makhluk. Nah, makanya disebut Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an yang mulia. Nah, karena tidak berwujud makhluk perkataan Allah. Karena perkataan tidak berwujud, sama seperti ini saya sedang bicara, kan ya wujud namanya. Nah, nggak ada wujudnya. Nah, baru kemudian, nah ketika disampaikan nanti kepada Rasul SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, oleh Rasul disampaikan lagi kepada para sahabat. Nah, di antara para sahabat ini nantinya karena untuk dihafal, diingat-ingat, nah mereka ditulis apa yang disampaikan Nabi teh ditulis. Seandainya nanti itu berupa perintah, misalkan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'rakin. Karena takut lupa mereka nulis. Nulisnya medianya masih macam-macam. Ada yang di tulang belulang, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kertas gitu, kalau yang punya. Nah, pokoknya mah apapun media yang bisa dipakai untuk menulis, mereka tulis. Nah, media-media tulisan tersebut, nah itulah yang disebut dengan istilah suhuf. Baru mulai berwujudnya lembaran-lembaran yang berisikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi seandainya kita punya kertas satu lembar, kita tulis ayat Al-Quran di sana. Nah, itu disebut suhuf. Nah, suhuf sanes Quran, tapi suhuf yang berisi Al-Quran. Nah, baru kemudian singkat cerita, di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nah mulai muncul nabi-nabi palsu. Nah, di antaranya adalah Musailamah, julukannya Al-Kazzab, ya, pendusta. Jadi Musailamah Al-Kazzab. Nah, untuk memerangi nabi palsu tersebut, ya, para sahabat ini ternyata banyak. Nah, di nama peperangannya itu adalah pertempuran Al-Yamamah, ya. Jadi pertempuran Al-Yamamah di mana banyak nanti menggugurkan atau mensyahidkan para penghafal Al-Quran. Jadi banyak yang hafal Al-Quran ini secara utuh keseluruhan. Nah, itu kemudian gugur. Nah, maka atas pengamatannya kekhawatiran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengusulkan kepada khalifah saat itu Abu Bakar As-Siddiq untuk si mushaf ini, suhuf ini dikumpulkan, Al-Quran ini dikumpulkan, karena khawatir kalau tidak dikumpulkan tidak akan sampai kepada kita, Nah, ini nanti akan berkaitan dengan persoalan takdir dengan ikhtiar, ya. Padahal Umar bin Khattab memahami tadi yang disampaikan juga ayatnya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana wa inna lahu lahafizun. Pasti beriman, gak mungkin Umar tidak beriman kepada ayat Al-Quran. Ayat tersebut isinya inna nahnu nazzalna, ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan memeliharanya. Nah, di sana sudah ada keterangan bahwa Allah yang akan menjamin Al-Quran akan tetap ada sampai hari kiamat. Nah, tetapi apakah itu membuat Umar cuek? Ente, ya. Nah, ini sikap terhadap takdir, enggak. Nanti kita akan bahas juga qadar, ya, di masalah rezeki. Ketika Allah sudah menjamin rezeki, apakah kita diam? Ya? Nah, tentu enggak boleh. Nah, jadi bukan berarti ketika tidak berhubungan
mau kita diam ataupun bertindak, Umar mau diam atau bertindak, Al-Quran tetap dijaga sama Allah. Tapi enggak, Umar lebih memilih bertindak. Nah, makanya hayu, kalau ini tidak kita kumpulkan, nah maka khawatir Al-Quran akan tidak sampai, tidak sampai kepada umat-umat di akhir zaman. Awalnya ditolak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena khawatir itu perbuatan yang mengada-ngada. Kami istilah ayeuna mah istilah kasarna bid'ah dia gini. Khawatir, nah disebut sebagai bid'ah. Sampai kemudian diyakinkan oleh Umar bin Khattab, kalaupun ini ada yang nyebut bid'ah, inilah sebaik-baik bid'ah katanya. Nah, kalaupun seandainya ya, padahal kan bukan. Nah, akhirnya disetujui lama-kelamaan dengan syarat aku ingin gini, pokoknya yang harus jadi ketua panitianya itu adalah Zaid bin Sabit. Juru tulisnya Nabi SAW. Dibujuklah Zaid bin Sabit sama. Awalnya tidak menyetujui. Sampai mengatakan, seandainya engkau memerintahkan aku memindahkan Uhud, itu akan lebih mudah bagiku dibandingkan engkau harus memerintahkan kepadaku untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, jadi berat ya. Nah, nggak seperti zaman sekarang. Pengen bentuk digital, ayah, ngebari. Nah, tinggal kemudian dibikin. Pengen warna-warni segala rupa mudah. Ada dulu mah berat. Nah, jadi para sahabat zaman dulu untuk disuruh ngumpulin Quran itu berat. Nah, bahkan dibandingkannya dengan pindahkan gunung gitu ya. Dengan pindahkan gunung tentu dengan perlengkapan yang tidak secanggih sekarang. Nah, akhirnya dibujuk lagi sedemikian rupa. Nah, sampai akhirnya lama-kelamaan disetujuilah oleh Zaid bin Sabit dengan beberapa syarat. Nah, yang pertama harus minimal ada 2 orang yang hafal. Yang kedua minimal harus ada 2 bentuk tulisan. Nah, itu mah panjang lagi nanti, singkat cerita lagi, sampai nanti sudah dikumpulkan. Akhirnya setelah dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, disimpanlah suhuf-suhuf tersebut di rumahnya Hafsah. Nah, salah satu istri dari Nabi SAW yang itu juga merupakan putrinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disimpan di rumahnya Hafsah. Nah, terus maju ke zaman Utsman bin Affan. Nah, di zaman Utsman bin Affan mulai kemudian banyak orang-orang ini yang membaca Al-Quran, banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena tercampur dengan apa istilah nanti dialek masing-masing ya. Sudah mulai keluar dari dialek yang diperbolehkan yang disebut dengan qiraah sab'ah. Nah, keluar dari itu akhirnya Utsman bin Affan inisiatif ya berijtihad untuk menulis ulang mushaf tersebut, suhuf-suhuf tersebut ya dalam satu kitab ditulis ulang ya tentu pakai tangan sendiri. Nah, tapi kemudian pertamanya ini memerintahkan atau meminta bantuan kepada 6 orang yang lainnya. Jadi 7 dengan Utsman bin Affan untuk menuliskan mushaf. Hanya saja yang disayangkan ini ternyata 6 orang lain ini berasal dari daerah yang beda-beda. Ada yang dari Mesir, ada yang dari mana, ada yang dari Syam, dan tulisannya pun akhirnya jadi beda-beda. Nah, jadi ibarat sekarang kita buka Google gini, nah, si Google teh bilang belok kanan ke arah Ciberem. Apa jadi gitu? Jadi beda. Nah, khawatir beda, akhirnya pas dilihat ternyata tulisannya beda, kayak dibacanya beda. Ya sudah, nah yang tulisan-tulisan itu akhirnya dimusnahkan kembali. Gimana dimusnahkannya? Ya, Utsman bin Affan melakukannya dengan dibakar. Nah, maka ini kemudian menjadi hukum fikih. Jadi kalau kita punya mushaf-mushaf yang sudah usang, yang sudah tidak terbaca, entah karena sering dibaca atau disimpan wae, lebih ke bulu kanan dimakan rayap gitu. Intinya mah sudah tidak bisa dibaca, tidak layak baca. Nah, maka untuk menghilangkannya jangan dibuang. Nah, tapi apa dibakar? Tapi dibakarnya jangan di video, mau diviralkan. Nah, nanti jadi fitnah gitu ya. Wah, kita bakar. Apalagi pakai seragam, wah. Nah, jangan. Nah, sembunyi-sembunyi saja. Bismillah dulu. Nah, karena itu yang pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, dalam rangka tadi memuliakan justru. Kalau dibuang terinjak-injak, satu dengan kotoran, dengan najis dan segala macam. Nah, maka satu-satunya cara supaya musnah tulisan-tulisannya itu dengan dibakar tapi sembunyi-sembunyi. Jangan ketahuan orang lain, takutnya orang tidak paham kita sedang apa. Jadi jangan juga dibiarkan. Nah, jangan dibiarkan kalau sudah usah. Nah, intinya langsung lah, karena tadi beda-beda, akhirnya ya sudah nulis sendiri 7 mushaf. Ya, 7 mushaf. Makanya dengan aktivitas yang sangat mulia tersebut, nah itu mungkin sebabnya yang mungkin ini, sebabnya Utsman bin Affan usianya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana para sahabat lain sama seperti Nabi 63 tahun, tapi kalau Utsman bin Affan usianya 83 tahun. Nah, karena bisa jadi disebabkan peran beliau terhadap Al-Quran.
nulis 7 mushaf tulisan tangan. Makanya tulisan tersebut menjadi standar yang disebut dengan Rasam Utsmani. Ya, Rasam Utsmani. Yang dipakai di kita juga sama, masih mengacu kepada Rasam Utsmani, tapi dengan berbagai macam perubahan, tambahan-tambahan tanda baca. Nah, jadi secara kalimat masih sama. Nah, jadi tadi, setelah ditulis, dijilid, itulah yang disebut dengan kitab atau mushaf. Jadi kalau mushaf setelah dikumpulkan bentuk jamak dari suhuf, pas dijilid jadi kitab. Nah, jadi kalau kita mau menyebutkan misalkan nyaranda Quran itu kurang tepat, ya. Tapi nyaranda mushaf itu, karena Al-Quran tidak bisa dibawa, nggak bisa dibawa. Tapi yang bisa dibawa mushaf. Makanya nanti ada hukum-hukum terkait dengan mushaf dengan Al-Quran itu beda. Artinya tadi ada istilah-istilah yang berbeda. Maka kembali ke yang tadi, unzil diturunkan yang pertama itu dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Yang diturunkan ada Al-Quran. Jadi bukan Jibril bawa-bawa mushaf, enggak. Tapi Jibril itu menyimpan memori dari kalam-kalam Allah untuk kelak nanti disampaikan kepada Rasulullah SAW. Baru kemudian tahapan keduanya dari Baitul Izzah sampai kepada Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan nuzul. Jadi turunnya berangsur-angsur. Mulai dari Al-Alaq 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Udah. Saya deui gini. Nanti beberapa bulan kemudian ngebangunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujafahhir, wa la tamnun tastaksir, wa li rabbika fasbir. Terus faiza nuqira fil daqur. Dibangunkan Al-Mudatsir dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada yang lain. Maka ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu posisi Nabi yang mulai diangkat menjadi Nabi. Ya. Dari manusia biasa mulai diangkat menjadi Nabi dengan adanya ayat pertama tadi. Dengan adanya surah Al-Alaq 5 ayat tadi. Baru kemudian ketika turun lagi, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir, bangun, berikan peringatan. Maka itu momen pertama seorang Nabi diangkat menjadi Rasul. Beda ya. Kalau pertama cuma Nabi, kenapa? Karena belum ada perintah untuk memperingatkan, hanya untuk dirinya sendiri. Tapi ketika sudah ada perintah untuk peringatkan, itu sudah menjadi Rasul. Maka nanti kalau kita ditanya Nabi pertama saha? Nabi Adam. Tapi kalau ditanya Rasul pertama siapa? Bukan Nabi Adam. Nabi Adam bukan Rasul. Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi cirinya itu punya kaum, diperintahkan untuk memperingatkan, ya, memperingatkan kaumnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Nabi Nuh itu ada beberapa nabi, Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Idris itu ada Nabi Sis alaihissalam, baru Nabi Idris alaihissalam, baru Nabi Nuh alaihissalam. Jadi selang 3 nabi baru kemudian Rasul pertama diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bedanya tadi, kalau Nabi tidak memiliki kaum, ya, cuman keturunan saja, wahyunya untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Karena disampaikan yang diajarkan ajaran-ajaran syariat, ya, bukan ajaran-ajaran nanti hakikat dan segala macam. Hakikat hanya tambahan sebagai nanti apa makna di Qur'an tenawan, gitu ya, yang tidak diajarkan. Karena hakikat diberikan khusus kepada Nabi nantinya, yang tidak masuk akal, yang bertentangan dengan syariat. Contoh ketika di surah Al-Kahf disebutkan peristiwa Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, di mana Nabi Khidir alaihissalam pertama kali minjam perahu punya orang lain. Di tengah perjalanan malah diruksak. Secara syariat itu boleh atau tidak? Tidak. Nggak boleh nih. Nambut mobil di tengah jalan diruksak mobilnya. Nggak boleh secara syariat. Bayangkan kalau itu diajarkan gitu ya. Setiap kita pinjam kendaraan rusak gitu. Kurang diruksak bisa dibegal. Kan alasan Nabi Khidir gitu. Kenapa dirusak? Ya karena di sana ada perompak. Itu nggak bisa dijadikan acuan dalam ajaran sehari-hari. Tapi dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena khusus untuk dirinya sendiri. Kemudian tiba di satu pulau di pantai, lihat anak-anak lagi lari-lari, datang dibunuh, terkubur-kubur. Secara syariat nggak boleh kita yang berdosa nantinya. Tapi Allah membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Apa alasannya? Karena anak ini akan menjadi anak yang kufur, anak yang kafir, sedangkan orang tuanya soleh.
Nah, maka mending dibunuh di ayeuna supaya dia tidak masuk neraka, tidak menjadikan buruk bagi orang tuanya. Nah, apakah itu diajarkan kepada kita? Gitu. Gak boleh. Ada anak bangor kan dia aja bahaya gitu. Bahaya. Nah, maka hakikat mah tidak diajarkan. Nah, hakikat mah tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Nabi Musa dia bingung kan, dia kunaon gitu. Nggak boleh gitu. Nah, karena itu mah khusus untuk para nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, ada orang yang pelit, penduduk pelit malah diperbaiki bangunannya. Nah, itu kan sama. Jadi tiga-tiganya bertentangan dengan syariat. Itu sebabnya Rasulullah diajarkannya syariat. Nah, jadi jangan dulu kita hakikat sampai-sampai kan akhirnya kebelinger ya. Oh, aya eta mah cenah wali. Jadi tos kedah salat kudu ka eta. Kan ayahnya begitu. Tos kedah salat, kedah puasa. Da imana tos tinggi, ketakwaanna ge tos tingkat naon. Enggak ada. Setakwa-takwanya Nabi tetap salat gitu, bahkan sampai bengkak-bengkak gitu Nabi. Nah, ini tiba-tiba ada orang zaman sekarang gitu ya, ngerasa takwanya lebih takwa daripada Nabi, enggak sholat, enggak puasa dengan alasan tadi takwanya makomnya sudah tinggi. Enggak ada hal-hal yang semacam itu. Nah, karena patokan kita mah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja masih sholat, masih puasa, tentang takwa-takwana yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi hal-hal yang semacam itulah yang justru membedakan mana ranahnya syariat, mana ranahnya para nabi. Yang membedakan gitu ya. Nah, jadi tadi kembali turunnya itu berangsur-angsur. Kenapa berangsur-angsur? Ya, supaya nanti lebih mudah dihafal. Yang kedua lebih mudah untuk diamalkan. Nah, jadi kalau langsung sabrek sekaligus proses nuzul teh jadi unzil lagi gitu ya. Nah, ini akan repot. Jadi akan repot. Baru pertama turun wahyu langsung semuanya ya persis seperti kita sekarang lah. Jadi bingung ya, mana dulu yang mau diamalkan deh kan gitu. Akhirnya mah terberes-beres. Jadi macana kadang terberes-beres gitu, kadang setahun sekali pas Ramadan doang, kadang tidak selesai. Nah, dan bahkan itu bab itu pula baru hanya sekedar baca, belum dipahaminya. Ketika sudah dipahami, belum nanti dimaknainya, belum nanti diamalkan. Nah, itu sebabnya kenapa di zaman Rasulullah SAW diturunkan berangsur-angsur. Nah, supaya lebih mudah dihafalkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena jangan sampai fungsi atau peranan Al-Quran ya, peranan Al-Quran terhadap kehidupan kita hanya sebatas ya euforia saja nantinya, hanya sebatas nanti berkurang ya fungsinya. Yang dimana tadi yang mana fungsi Al-Quran sebenarnya itu kan sebagai huda ya. Di Al-Baqarah 185 disebutkan Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Turunan kata huda teh hidayah. Jadi bohong kalau orang masih maksiat kemudian dia bilang, saya mah belum dapat hidayah. Saya mah belum dapat hidayah. Diajakan sholat, diajakan puasa, diajak ke majelis ilmu, bilangnya belum dapat hidayah. Padahal hidayah mah sudah ada sejak dulu. Nah, sejak zaman Al-Quran diturunkan, huda hidayah. Bahkan sejak pertama kali Nabi Adam diturunkan ke bumi. Qul nabikum min hajami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turun kalian berdua ke muka bumi. Nah, apabila datang nanti petunjuk hidayah dariku, barang siapa yang ketik petunjuk tersebut, maka ia tidak akan khauf, tidak akan merasa takut, walahum yahzanun. Mereka juga tidak akan bersedih hati. Udah ada hidayah mah sejak dulu. Nah, yang jadi masalah mah hatinya sendiri yang menutup diri dari hidayah. Akhirnya menutup bahasa Arabnya kafara, kufur orangnya. Nah, dalam Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7 disebutkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang kufur itu menutup dirinya sendiri, sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam, mau diingatkan ataupun tidak, la yu'minun gitu ya. Nah, mereka tidak akan pernah beriman. Karena sudah menutup dirinya. Yang paling parah di ayat selanjutnya, khatamallahu 'ala qulubihim. Ya sudahlah, Allah kunci hati mereka. Ini yang bahaya. Kalau sudah dikunci mah hese mukana ini susah mukana. Jangankan nasihat-nasihat dari kita, nasihat dari Allah saja langsung ini tidak diterima. Karena tadi khatamallahu 'ala qulubihim,
wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ditutup kunci hatinya, tutup pendengarannya, tutup penglihatannya, ya. Isyawatu walahum azabun azim. Nah, maka tinggal tunggu nanti azab yang sangat besar. Auzubillahi min dzalik. Nah, maka nggak boleh ada bahasa-bahasa kayak gitu teh. Oh, saya mah can menang hidayah. Nah, bukan can menang hidayah, tapi apa? Yang belum mau menerima hidayah. Kalau belum mau berarti hatinya masih ditutup, kan gitu. Jadi ibarat misalkan ada pengemis sengaja biar kita nggak ngasih teh, tutup kayak pantuanan gitu. Daripada kudu pentenan naon pada tutup. Nah, begitu pun dengan hati. Ini sudah ada petunjuknya, kita nggak mau nerima, tutup kayak gitu. Maka salah satu efek terkecilnya itu, nah ini yang berbahaya ya, ketika kita misalkan mulai bermalas-malasan membaca Al-Quran. Sekalinya punya waktu tetap susah baca Al-Quran. Bisa jadi bukan kita yang malas baca Quran, tapi Al-Quran yang malas dibaca sama kita. Itu na'udzubillah, berat. Nah, kenapa? Kan kadang ada kondisi yang seperti itu orang teh. Ada waktu luang Al-Quran ayat ya. Contoh misalkan bahkan dia datang ke masjid sekalipun, kamunya di masjid Quran pebalatak mushaf maksudnya. Pebalatak dia duduk, dia buka ayat itu ngahalangan deh. Entah pas buka ayat ngajak deui naon. Nah, itu hati-hati. Nah, perbanyak istighfar. Bisa jadi bukan kita yang malas baca Quran, tapi Al-Qur'annya yang enggan dibaca oleh kita. Itu berbahaya karena tadi katutup tayak ini sawal alaihi ma'anzartahum amulan tunzirhum. Jadi sama saja mau diberikan peringatan atau tidak sama. Tetap tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min. Jadi kembali kepada tadi ya, sebagai hudal linnas, maka peranan Al-Qur'an jangan sampai dikurangi takarannya. Jangan sampai nanti hanya cukup sekedar dibaca, jangan hanya sampai cukup sekedar dihafal. Nah, sekalinya naik tingkat masuk ke perlombaan hungkul ya, lomba baca, lomba menghafal. Nah, hanya sekedar perlombaan, habis itu selesai. Nah, yang lebih parahnya lagi, nah enggak dibaca, enggak dihafal, enggak dilombakan, hanya sekedar jadi jimat akhirnya. Jadi dimistikasi Quran teh gitu. Nulis misalkan ayat kursi tempel di pantau. Nulis misalkan ayat naon tempel ini biar dagangan laku. Enggak gitu fungsi Quran. Jadi enggak ada ini dari zaman nabinya enggak ada. Nah, pakai dijadikan jimat segala rupa. Nah, jadi sekalipun tulisannya Al-Quran, tetap itu bentuk-bentuk kesyirikan. Untuk merupakan bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, termasuk nantinya dijadikan alat sumpah. Nah, jadi bersumpah mah hanya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tadi sumpah pakai Quran, jadi Al-Quran mah bukan alat sumpah, tapi harusnya sok gunakeun eta nya. Nah, ketika menjabatnya sok gunakeun eta sebagai standar hukum. Nah, di dalam aktivitas sehari-hari. Nah, bukan disumpahnya pakai Al-Quran, tapi menjalankannya malah tidak sesuai, malah melawan dari Al-Quran ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, kemudian kalau bersumpah tadi harusnya hanya nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sesumpahan bawa-bawa nama Rasul pun itu nggak boleh. Misalkan demi Allah, demi Rasulullah, kan gitu. Itu nggak boleh. Jadi sumpah mah hanya demi Allah. Nggak boleh yang lain-lain. Ayeuna makan macam-macam, sumpah pocong, sumpah kuntilanak, sumpah rupa-rupa gitu. Itu nggak ada. Nah, malahan nanti bisa menjadi sumber-sumber kesyirikan gitu. Nah, sumber-sumber kesyirikan. Nah, jadi tadinya peranan terhadap kita mah itu. Jadi betul-betul nanti harus fungsikan Quran teh sebagai standar kehidupan. Istilahnya miqyasul amal. Jadi kalau kita beraktivitas teh, ini kira-kira boleh atau tidak? Nah, menurut Allah teh boleh atau tidak? Kita bergerak dan segala macamnya beraktivitas ini boleh atau tidak? Kalau boleh ya laksanakan, kalau tidak ya tinggalkan ya. Nah, harus betul-betul sami'na wa ata'ina, bukan sami'na wa asaina ya. Sami'na wa asaina mah kami dengar tapi keheula. Nah, jadi banyak tapinya, banyak nantinya. Nah, sedangkan mau tadi tidak menunggu nanti ya. Nah, dan hisab Allah juga tidak menerima kalimat nanti dan tapi. Nah, kemudian peranan Al-Quran. Nah, ini terhadap alam semesta. Ini yang lebih besar lagi ya. Jadi ketika tadi Al-Quran tahapan pertama diturunkan ya, dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Nah, maka yang terjadi apa? Seluruh langit ini dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dijaga? Supaya nanti para jin-jin ini ya, jin-jin anu setan ya. Jadi setan itu kan sifat, jin makhluk. Nah, jadi setan yang melekat pada jin ini itu mereka tidak bisa mencuri dengar lagi rahasia langit.
Maksudnya apa mencuri dengar teh? Nah, jadi ceritanya makia gini ya. Ceritanya gini. Jadi awal mula Allah menciptakan makhluk gitu kan. Nah, setelah al-qalam dan segala macam, nah di antara malaikat, jin sama manusia, maka paling dulu Allah ciptakan malaikat di antara 3 etap. Nah, untuk mengatur berbagai macam urusannya, urusan alam semesta. Nah, baru setelah malaikat Allah ciptakan jin. Di mana fungsinya, ditugaskannya? Ya di bumi sebelum ada manusia. Di bumi ya. Nah, makanya kemudian ada satu orang ya, satu sosok di kalangan jin itu yang ketakwaannya sangat luar biasa. Nah, ketakwaannya sangat luar biasa. Kalau dalam kisah-kisah Israiliyat ini disebutnya bukan dalam hadis juga sebetulnya, banyakkan Israiliyat, tapi bisa kita serap sedikit-sedikit. Nah, itu disebutkan namanya itu Azazil ya. Nah, sebelum jadi iblis, kita cikal bakal iblis. Jadi ketakwaannya sangat tinggi, maka setiap dia lulus ya ujian beribadah di bumi ini dinaikkan ke langit pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di langit pertama lulus lagi, ibadah lagi, kencang, naik ke langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7, sampai akhirnya nanti ditempatkan bersama malaikat. Di mana? Di surga, di jannah. Ya, nah, di surga. Nah, dan dijadikan pemimpin dari para malaikat. Nah, kemudian karena dianggap misalkan tugas para jin di bumi ini sudah selesai, digantilah ya kepemimpinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya diturunkan nanti diceritakan, dikisahkan di Al-Baqarah ayat 30. Wa iz, ambillah pelajaran ayatnya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jadi ingatlah atau ambil pelajaran ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat bahwa Allah itu hendak menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, di sini kan ada malaikat di sana, ya. Nah, kemudian ada tadi ya di calon iblis ini di sana. Nah, ketika malaikat awal-awalnya ya diperintahkan selanjutnya kan qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu bisulak. Nah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, jadi malaikat ini bertanya. Nah, sekedar bertanya tapi bukan sifatnya melawan. Ya Allah, kuna nantinya menciptakan manusia yang kelak nanti akan memperbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Pertanyaannya, dari mana malaikat tahu bahwa manusia akan berbuat kerusakan? Gitu ya. Padahal malaikat tidak mengetahui hal yang gaib kecuali diperintahkan, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata itu merupakan perbandingan dari penghuni sebelumnya. Nah, dari penghuni sebelumnya itu para jin tadi. Nah, berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Nah, nanti, misalkan ini Allah sama menciptakan lagi ya serupa, makhluk yang serupa. Kenapa enggak kita ya kubu-kubu dia taat sepenuhnya 100%? Nah, makanya kata Allah Subhanahu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku Maha mengetahui, engkau tidak mengetahui. Nah, kata Allah bahasa langsung nama orang maha tahu mah ya. Saya yang mau tahu, saya yang maha tahu mah. Kalian nggak akan tahu maksudnya seperti apa. Nah, jadi Allah punya maksud tersendiri untuk menciptakan manusia di muka bumi. Nah, di sini gitu ya. Awal-awalnya kan sudah jelas ya, manusia ini Nabi Adam ini mau diutus di bumi. Nabi Adam mau diutus di bumi. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan, sekalipun karena kesalahan wasilahnya, bukan berarti Nabi Adam ini diturunkan karena membawa dosa turunan. Nah, kalau orang-orang kafir menganggap bahwa mereka ini punya dosa turunan, makanya ada istilah penebus dosa, begitu ya? Karena mereka itu prinsipnya yang dipahami mereka membawa dosa dari moyangnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tapi prinsip dari umat Islam tidak. Nah, kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi? Bukan karena dosa. Karena memang Allah mau mengutus Nabi Adam di bumi, kan tadi fil ardi khalifah, di bumi bukan di surga. Nah, makanya surga yang ditempatkan Nabi Adam tersebut, yang ditempati Nabi Adam tersebut bukan surga yang nanti khalidina fiha abada. Allah masih kemudian menyimpan satu syarat yang harusnya di surga bebas makan apapun. Nah, tapi memberikan satu celah supaya apa? Supaya Nabi Adam bisa ke bumi. Nah, jadi celah tersebut yang dimanfaatkan nanti oleh si iblis.
Nah, oleh si iblis. Ada banyak nanti kalau kita perhatikan kisahnya, pasti kalau perhatikan banyak pertanyaan. Luka hiji gitu ya. Nah, ketika iblis kan, singkat ceritanya iblis teh nggak mau sujudnya. Nah, diperintah sujud kepada Allah, malaikat bersujud, iblis nggak mau. Nah, iblis nggak mau. Pas iblis nggak mau, kenapa? Ada bahasa, ana khairum minkum, saya lebih baik daripada Adam, daripada kamu masih di tanah, saya dari api. Padahal nggak ada yang mengatakan api lebih baik dari tanah. Nah, jadi etama standar nasi iblis sendiri. Nah, maka ketika kita memberikan, kita memiliki standar baik buruk terhadap orang lain teh, padahal nggak ada keterangan dari Allahnya. Misalkan ada keterangan yang kaya lebih baik daripada yang miskin, cek saha itu teh gitu. Nggak ada keterangan seperti itu. Jadi ketika kita memberikan standar sendiri, itu berarti sama. Nah, itu hati-hati yang memiliki sifat-sifat atau karakter iblis. Karena iblis juga nggak pernah ada keterangan oleh Allah tadi disampaikan api mah lebih baik daripada tanah, nggak ada. Nah, jadi kalau kita membuat standar yang serupa, yang kaya lebih baik dari yang miskin, atau misalkan yang sempurna fisiknya lebih baik daripada yang disabilitas, misalkan, nggak ada. Itu mah standar yang dibuat-buat oleh manusia sendiri. Nah, itu yang tidak boleh keluar ya, dari lisan. Nah, jadi ketika dikutuk kembali lagi, maka kan diusir kan si iblis deh. Diusir. Dan kemudian si iblis ini berjanji untuk menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya. Nah, menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya. Nah, baru kemudian, setelah diusir ini kan Nabi Adam disyaratkan tidak boleh mendekati ya. Nah, jadi tidak boleh mendekati pohon ini. Jadi tidak boleh mendekati pohon ya. Wala taqrabu hadhihi syajarata wa takuna minaz zalimin. Atau kamu nanti termasuk orang-orang yang zalim. Oke. Tapi siapa yang bikin penasaran? Iblis. Pertanyaannya, bagaimana cara iblis yang sudah di luar surga itu menghasut Nabi Adam alaihissalam yang masih di surga? Gitu. Apakah malaikat tak apa gitu ya? Apakah Allah membiarkan? Gimana caranya? Karena iblis lepas diusir. Nah, kamu bisa menghasut Nabi Adam masih di surga kan? Atau bisa bolak-balik ke surga sebenarnya? Ya enggak gitu. Enggak. Nah, gimana? Karena sebetulnya bagaimanapun manusia sudah punya yang namanya hawa nafsu. Nafas. Bangsa jin juga sama. Perhatikan kalimat dari iblisnya. Nah, karena engkau telah melaknat aku, mengutuk aku, maka aku janji akan ya, menghasut siapa? Adam dan keturunannya. Iblis janji gak menghasut jin. Enggak ya? Enggak ada kalimat dia menghasut bangsanya sendiri. Tapi konon ayah jin anu jadi kaki tangan si iblis. Berarti si jin eta dihasut usaha. Nah, kemudian si iblis mau menghasut Nabi Adam, eta dihasut usaha. Tiba-tiba muncul aja pemikiran gitu. Nah, kan gini. Nah, kalau misalkan kita, ini ibrahnya apa? Jadi ketika kita berbuat maksiat, itu mah muncul dari dalam diri kita sendiri sebetulnya. Jadi bukan karena hasutan siapa-siapa awalnya ya, awalnya. Jadi kalau kita ada peluang-peluang maksiat itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Ingat di surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi ulah ujug-ujug nyalakan iblis. Nah, ya gara-gara setan, buah setan ada di dalam diri kita gitu. Nah, tanpa ada peranan jin sekalipun misalkan sudah muncul, enggak. Karena si iblis ujug-ujug bisa ngahasut, emang kita dihasut usaha kan gitu. Enggak ada muncul. Nah, jadi muncul sifat-sifat nafsunya teh muncul. Ya, sifat-sifat wujudnya teh muncul. Nah, ketika muncul ini itulah yang dimanfaatkan. Nah, oleh siapa? Tadi setan-setan, baik dari kalangan jin ataupun iblis itu sendiri. Diwaswisu fi sudurin nas. Waswisu fi cuman bisikan-bisikan. Jadi bukan didatengin, ditunjukin, tuh itu dekat, enggak, bisikan. Jadi kalau bisikan-bisikan mah kadang nyampe gitu, nggak tahu gimana caranya. Sama seperti kalau saya bilang bisa dibilang ilmiah gini. Nah, ibarat ketika orang tua punya rasa khawatir gini terhadap anak yang jauh kan nyambung ya, yang connect. Nah, itu sama. Nah, karena memang Allah membangun sistem yang seperti itu pada diri manusia. Nah, itu yang dimanfaatkan. Waswisu fi sudurin nas. Makanya nanti ketika penghuni neraka tunjuk-tunjuk kurang untuk maksiat, saya mah diajak si eta kuno diajak si itu kuno diajak si anu. Wah, sampai terus akhirnya mah nunjuk ke iblis tuh gara-gara si iblis. Apa kata iblis? Bangan sah. Saya mah sugan ngadudut kan henteu, sugan maksa kan henteu.
cuma ngabejaan nah bahasa naik ibaratnya kasar nabi. Nah, jadi itu. Jadi tidak maksa, tidak sekalipun. Jadi ada kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh bisikan-bisikan dari syaitan tersebut ya. Nah, jadi kan terus makanya setelah diturunkan ya mulailah ya banyak keturunan Nabi Adam segala macam. Nah, terus di zaman nabi-nabi terdahulu ya sama. Nah, banyaklah kemudian mulai istilah ya kesyirikan muncul. Kapan pertama kali kesyirikan muncul? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika apa? Ya, ketika ada orang soleh, 4 orang yang sangat soleh tapi bukan nabi, sangat soleh meninggal. Nah, sama kemudian akhirnya ya gitu lagi. Nah, si iblis ini menghasut ya oleh bisikan-bisikan kepada tokoh-tokoh tokoh-tokoh penduduknya supaya mengenang, coba bikin patung orang-orang ini supaya mengenang nanti amal-amalnya. Sugana jadi pelajaran. Makanya dibikinlah gitu ya. Dibikin patung Pantegarde. Awalnya biasa. Nah, jadi patung pertama itu ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu patung pertama dibikin. Awalnya biasa. Karena generasi pertama mah cuma tahu ini teh patung gambaran dari orang yang saleh yang pernah hidup di sini. Biasa, oh udah selesai. Nah, mulai ke generasi selanjutnya kan orang kalina teh naros ari ieu teh saha. Ini teh dulunya ada orang soleh, sangat soleh. Makanya pas sudah meninggal kami bangun patungnya supaya untuk diingat-ingat ya amal-amalnya supaya jadi motivasi. Oh gitu. Wah, mulai muncul yang namanya sifat togo teh berlebihan. Mulai muncul jadi ibarat misalkan kita beli cincin batu alik terus diwariskan ke anak kadenya itu bapak hese yang ngalah. Padahal mah tayana naonan. Kadenya hese ngalah. Mulai turun ke generasi selanjutnya. Kadenya ieu nu api ya. Dirawat. Awas kenang-kenangan niatna. Ieu nu api bersihan. Turun lagi ke generasi selanjutnya, ieu nu buyut. Mulai apa istilahnya? Karena usianya sudah tua dianggap sebagai pusaka. Nah, ada sifat togo berlebihan. Itu pun sama terhadap patung-patung tadi. Tadinya ini sekedar orang soleh. Dia orang soleh ya. Masya Allah misalkan. Berarti saya harus bisa seperti itu. Turun ke generasi selanjutnya masih patung orang soleh. Orang soleh mulai kemudian dicium tangannya, diusap-usap ngalap berkah teh. Mulai muncul benih-benih kesyirikan. Dari kalimat togo tadi perlinggahan muncul istilahnya nanti jadi tauhid. Nah, sesuatu tandingan Allah Subhanahu wa taala. Muncul benih-benih kesyirikan. Semakin syirik ya, munculnya nanti aktivitas perdukunan segala rupa. Ya. Nah, di mana dukun-dukun ini betul-betul nantinya bersongkol dengan si iblis atau setan-setan yang lainnya. Nah, dari mana dukun-dukun tahu? Nah, berita-berita itu nah bisa ngaramal di mana? Seperti dukunnya Raja Namrud, seperti dukunnya Firaun. Dari mana mereka tahu bahwa akan ada seorang laki-laki yang menghancurkan kerajaannya? Gitu. Nah, tidak lain kabar tersebut, nah ini terdengar. Nah, ketika Allah memberikan satu perintah kepada malaikat, itu kan di langit. Nah, itu curi-curi dengar. Oh, kayak bakal turun ya Nabi Musa alaihissalam, kayak bakal diutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Hati-hati, diingatkan ya kata dukun memperingatkan kepada rajanya. Itu prosesnya. Nah, baru ketika tadi Al-Quran diturunkan, ditutup pintu langit, itu rahasia langit, makanya disebutkan di dalam surah Al-Mulk ayat yang kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabun 'adzim. Nah, jadi ketika misalkan tadi walaqad sesungguhnya ya, nah dijadikan bintang-bintang itu sebagai hiasan. Nah, di langit terendahnya dunia, itu Baitul Izzah. Ya, jadi bintang-bintang itu adanya di langit terendah dunia. Nggak jauh sebetulnya. Nggak jauh. Makanya kan itu mau perhitungannya. Miliaran tahun cahaya, jutaan tahun cahaya, perhitungan Hubble, cuma potretan. Jadi disebutkan tadi di langit terendah dunia. Langit terendah dunia. Baru kemudian tadi waja'ana rujuman lisyayatin, dan dijadikan alat pelempar setan. Jadi nanti fungsi bintang teh ada 3. Yang pertamanya tadi hiasan langit dunia, yang keduanya alat pelempar setan, yang ketiganya itu adalah penunjuk arah.
Jadi 3 fungsi bintang yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Nah, pelempar setan ini maksudnya seperti apa tadi? Nah, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, terlebih Al-Quran diturunkan, ya, Al-Quran diturunkan. Nah, maka langit ini dijaga. Jadi setiap ada setan-setan yang mau curi dengar rahasia langit, dia langsung nggak akan bisa dilempar sama panah-panah api. Nah, sama panah-panah api terjadi. Makanya itu sebabnya ramalan-ramalan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW itu tidak akurat. Wah, akurat ramalan zaman ayeuna mah. Ramalan Mama Loren ya. Kiamat tahun sakieu, manehna nu kiamat. Mahot. Siapa lagi yang ramal enggak akan ada yang akurat. Enggak ada yang akurat ya. Bahkan sampai sekarang mah ya, mulai ke sini prediksi yang ilmiah pun udah enggak akurat. Nah, makin sini prediksi ilmiah enggak akurat. Contoh kemarin ya, makin dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kemudian semacam apalah ya, ilmuwan tanda-tanda bakal tsunami teh kieu. Ada gempa, ada ini. Ternyata pernah kan langsung. Setelah dipublikasikan ini ciri-ciri akan datang tsunami. Nggak ada gempa, nggak ada apa, tsunami. Yang malam-malam teh gitu. Penting. Datang tsunami. Nah, artinya itu membatalkan dari segala macam teori-teori ya. Nah, yang seakan-akan mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, mulai kemudian dibantah satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi ramalan juga tidak akurat. Makanya dukun teh dari kata dukun artinya penipu, dibohong gitu ya. Nah, jadi jangan percaya. Nah, artinya dihaluskan bahasanya jadi paranormal. Paranormal teh normal sebenarnya. Ya, kan sama Olimpik sama Paralimpiknya. Kan Olimpik untuk yang normal, nah, tapi Paralimpik mohon maaf. Nah, itu untuk yang disabilitas gitu. Nah, yang disabilitas. Ini pun sama normal sama paranormal. Berarti kan normal gitu. Lebih nggak normal saha udah datang percaya gitu. Ada yang minta kumaha supaya dagangan laku. Padahal si dukun eta dagang eta laku-laku. Maka kayak teman di Facebook kayaknya tinggal di forum jual beli sok yang dijual ya kanggo penglaris itu payu-payu. Padahal harusnya kalau betul penglaris masa kali posting payu langsung jangan nang dijual gitu. Itu kan gak masuk akal gitu. Jadi tadi macam-macam, makanya tadi peranan terhadap semesta ini pun bisa menjaga. Makanya Al-Quran tidak akan bisa dicuri dengar oleh para syaitan sampai kemudian didengarkan sendiri oleh Rasul SAW. Nah, maka muncullah nanti Quran di surah Al-Jin ya, di surah Jin ayat pertamanya, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Itu yang menyatakan bahwa bangsa jin pertama kali dengar Al-Quran langsung dari lisan Rasul SAW. Nggak bisa curi dengar duluan. Makanya di surat Al-Waqiah diperjelas lagi proses penunjuk Quran teh, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Betul-betul dijaga. Innahu laqur'anun karim. Inilah Al-Quran yang sangat mulia dan memuliakan. Nah, fi kitabim maknun ditulis ya di dalam kitab yang terjaga yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, la yamassuhu illa mutahharun. Enggak akan ada yang menyentuh Al-Quran proses turunnya teh illa mutahharun kecuali yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi nggak bisa, iblis sekalipun nggak bisa curi dengar. Jadi mihulaan gitu ya. Oh, saya tahu Al-Fatihah duluan dibandingkan Nabi, nggak mungkin. Nah, maka ini sangat dijaga ketat. Kenapa tadi langit dijaga ketat? Beda nanti dengan kondisi-kondisi di zaman dulu. Di ramalan-ramalan akurat, dukun-dukun teh betul gitu ya. Nah, berita-beritanya disampaikan betul dan segala macam. Nah, maka itulah ya peranan yang sangat luar biasa dari Al-Quran, baik terhadap diri kita ataupun nanti terhadap semesta ini. Jadi betul-betul yang disebut Al-Karim itu mulia dan memuliakan. Nah, maksudnya apa mulia dan memuliakan? Jadi apapun ya yang melekat kepada Al-Quran ini akan ikut di bawah mulia. Dia akan ikut di bawah mulia. Contohnya Pak. Nah, contohnya ketika Al-Quran turun pertama kali di Hira di Mekah, maka Mekah akan menjadi kota yang mulia. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Quran turun di Madinah, maka Madinah menjadi kota yang mulia. Turun di bulan Ramadan. Nah, yang turun di bulan Ramadan pas pertama kalinya
Ya. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu pertama kalinya. Nah, yang 17 Ramadan guys sebetulnya itu kesepakatan. Ini yang harus dipahami. Kesepakatan. Karena sebagian ada yang berpendapat bukan 17 tapi 2 Hijri. Yang satu lagi bilang bukan 17 bukan 2 Hijri tapi tanggal 27. Beda-beda gitu. Nah, beda-beda. Nah, tapi artinya kebanyakan melihat dari segi sana dan segala macam. Artinya ya sudahlah 17 weh. Ayo weh. Sama seperti Maulid dia gitu ya. Maulid dia gitu. Nah, mungkin dicocokkan dengan yang lain ya. Nah, seperti kelahiran Nabi juga sama. Itu hasil kesepakatan. Jadi bukan tanggal sebenarnya. Kenapa kesepakatan? Karena ketika pertama kali Nabi lahir, pertama kali Al-Quran diturunkan, banyak yang belum ngeh, teh bakal pinaunen gitu ya. Ada orang lahir nih, anak lahir, kan gak mungkin semua orang langsung perhatikan ya. Nah, entah itu anak bakal jadi apa. Nabi pun sama, ketika Nabi lahir, banyak yang gak ngeh ini teh bakal jadi apa. Seandainya orang semua tahu di Mekah teh ini bakal jadi Nabi, baru langsung dicatat, diabadikan. Nah, makanya ketika tidak banyak yang ngeh, ya sudah. Lahir ya tinggal lahir ya. Pas sudah jadi Nabi baru diperhatikan, digali kembali kapan lahir. Kapan lahir. Nah, cuma diketahui pas tahun gajah karena ada peristiwa tentara bergajah. Nah, pasukan Abraha. Tahunnya sudah diketahui. Bulannya apa nih? Bulannya apa? Sebagian bilang Rabiul Awal, sebagian nanti bulan yang lain. Ada yang bulan lain deh gitu ya. Nah, akhirnya ya sudahlah ambil kesepakatan disamakan sama tanggal wafatnya. Jadi 12 Rabiul Awal mah tanggal wafat asli nama. Nah, sedangkan tanggal lahir itu hasil ijma, keputusan saja. Sama seperti Ramadan. Ramadan sama seperti nuzulul Quran. Nah, itu berdasarkan kesepakatan. Nah, kalau Lailatul Qadar itu lebih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pertama kali dikasih tahu kepada Rasulullah SAW, pas Nabi hendak menyampaikan kepada kaum, nah ternyata kasutop sama orang yang berselisih. Ya, bertengkar, ribut. Nah, akhirnya didamaikan dulu oleh Nabi. Pas mau lanjut perjalanan, lupa. Nah, akhirnya kata Nabi, saya tadi dikasih tahu. Nah, kapan Lailatul Qadar teh? Tapi karena kalian berdua, saya jadi lupa. Ya sudahlah, akhirnya Nabi kasih clue. Nah, cari dia Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Kemudian cari dia di malam-malam ganjil. Tuh, besok itu. Maka artinya apa? Ketika seorang Rasul saja tidak tahu waktu tepatnya, nah, tiba-tiba nanti ada orang yang sok tahu. Lailatul Qadar teh ayeuna tanggal 27, ayeuna tanggal 25, itu tidak bisa dijadikan hujah. Nggak bisa dipercaya. Kenapa? Nabi aja nggak tahu kok gitu. Nah, apalagi ini manusia biasa, kita yang bukan nabi gitu. Jadi antum siapa bukan nabi tapi bisa memprediksi Lailatul Qadar. Padahal Nabi saja berkali-kali mulai Ramadan nggak pernah memberikan satu keputusan. Saya ingat misalkan ya muncul hadis lagi. Nah, misalkan di usia Nabi 62 tahun kan, 61 tahun ya sebelum meninggal, sakai imutan Lailatul Qadar teh kaping 27 misal. Enggak ada konfirmasi dari Rasulullah SAW. Tetap dibiarkan, cari di 10 malam akhir, cari di malam-malam ganjil, atau lebih tepatnya lagi sok pokoknya mah antara 27, 28 atau 2 pokoknya paling akhir. Lupa nabinya juga. Tapi kalau misalkan akhirnya ada orang tanggal sekian, malam sekian, kalau Ramadan mulainya hari ini, berarti Lailatul Qadar hari ini. Nah, itu tidak bisa dipercaya. Nah, bahkan tidak boleh dipercaya. Karena tadi Nabi saja tidak tahu ya. Nah, jadi tidak boleh nanti melebihi Rasul SAW. Nah, itu kaitan dengan Lailatul Qadar. Nah, kemudian kalau nanti kaitan dengan Al-Qadar tersebut ya, takdir. Nah, iman kepada Al-Qadar wal Qadar. Sampai situ dulu, silakan kalau ada yang mau bertanya didiskusikan boleh. Nah, intinya tadi pedoman atau misalkan peran Al-Quran terhadap kita itu, pastikan Al-Quran ini betul-betul dijadikan huda ya, petunjuk, bukan sekedar istilah petunjuk tapi betul-betul dijadikan petunjuk. Nah, kita gali hukum-hukum dalam Al-Quran yang seharusnya seperti apa, itu yang diamalkan. Jadi bukan hanya sekedar dijadikan bacaan semata, hafalan, dilombakan, apalagi di mistisasi, apa istilahnya ya, dimistikisasi, dijadikan jimat, dijadikan pajangan gitu, dan segala macamnya, itu nggak boleh. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Pak Ustaz. Sedangkan kita tahu bahwa surat pertama Al-Alaq tadi yang 5 ayat pertama. Tapi yang kemudian yang turun keduanya itu apa? Al-Mudaththir. Nah itu jadi teknik turunnya tuh gimana kok bisa tahu ya? Ini tuh Al-Alaq, ini Al-Mudaththir atau gimana? Misalkan kirain saya udah aja Al-Alaq terus sampai selesai gitu. Terus tadi Al-Baqarah ini nanti sampai selesai gitu. Nah pertama itu secara ini aja ya kasar, saya mikirnya masih lemah gitu. Yang kedua pertimbangannya apa dulu? Kenapa enggak yang pertama itu bukan surat Al-Alaq ya, Al-Fatihah. Terus susunannya apakah dari yang terpanjang dulu atau apa? Akhirnya terpendek. Tapi kalau lihat paling pendek juga bukan Anas. Ya bukan itu gitu. Saya juga masih bingung gitu. Belum pernah saya menggali sejarahnya bagaimana. Itu terus itu secara sejarah. Nah setelah pengamalannya, apakah kalau kita mau membaca Al-Quran itu harus wudu dulu, terus bagaimana itunya apa? Jadi tata tertibnya yang bagus gitu. Misal apakah ada tata tertibnya, misalkan harus wudu dulu, harus menghadap kiblat gitu, harus posisi apa? Terus nggak boleh megang pakai tangan kiri, ada yang gitu. Terus kalau lagi main boleh nggak gitu, kayak itu tata tertib tentang itu ya, kita memperlakukan musyaf Al-Quran itu. Terus dari ibadah sih Pak ya, nggak apa-apa. Terus kemarin kita ngobrol ya Mas Wan, yang di gini Pak, di film saya itu ada ibu ngajakin, ayo kita apa sih punya apa sih tadarus yang bareng-bareng gitu, tapi yang dibagi-bagi, terus akhirnya langsung khatam gitu ya Pak. Nah saya berpikir saya nggak langsung mau, kayak saya berarti kan saya cuma satu juz itu aja gitu ya dalam hati gitu. Tapi ataukah gitu, saya juga belum tahu ini. Karena kan saya berpikir lagi sendiri belum punya ilmunya. Kan kalau kita sholat berjamaah, kalau sendiri apa sih terutamanya 1, kalau berjamaahnya 27 gitu. Apakah kalau baca Al-Quran dibegitukan bareng-bareng dengan dibagi-bagi, apakah jadi jadi banyak gitu dalam hati? Saya belum tahu ilmunya. Tapi itu juga akhirnya teh dikatamkan gitu ya, langsung katamnya teh bareng-bareng, tapi dia membacanya tidak, sebenarnya dia sendiri tidak membaca satu keseluruhan gitu, tapi langsung katam. Nah itu apakah ganjarannya sama dengan orang yang benar-benar ini yang sendiri atau bagaimana? Maaf ya Pak, banyak terima kasih. Yang pertama tadi terkait dengan proses pengumpulan Al-Quran. Ya, kenapa kok Al-Quran itu nggak dari Al-Alaq ya sampai yang paling akhir Al-Maidah ayat ketiga dan nggak bersusun sebagaimana diturunkan? Nah, yang pertama gini, nah kenapa diturunkannya tadi sepotong-sepotong, gak ujuk-ujuk, misalkan Al-Alaq langsung 19 ayat ya. Nanti Al-Mudaththir sekian ayat. Nah, enggak, nah, karena di beberapa surah itu beda-beda nanti dari segi pembahasan, beda-beda pembahasan. Misalkan 1-5 mah nggak bahas naon, sama seperti Al-Baqarah lah. Al-Baqarah 1-5 membahas orang yang bertakwa, ayat 6-7 bahas orang kafir, ayat 8-20 bahas orang munafik, ayat 21-25 itu bahas nanti perintah ibadah sampai ganjarannya, 26 nanti sampai 29 itu membahas terkait dengan perumpamaan Allah yang Allah berikan terhadap orang kafir atau munafik gitu ya. Nah, jadi berbeda topik. Nah, makanya sekali turun sekali topik. Adapun nanti yang pertama kali utuh ayatnya turun secara keseluruhan. Nah, yang pertama turun itu Al-Fatihah, utuh langsung 7 ayat. Meskipun tanpa basmalah. Nah, pertamanya gitu. Jadi basmalah awalnya belum ada di Al-Fatihah. Tapi tetap dijuluki Sab'ul Mas'ani, 7 ayat diulang-ulang. Nah, maka kalau sewaktu-waktu dapat ya video atau mushaf ini, karena pernah beredar ya, ada orang Madura kalau nggak salah, dia upload video rekam dapat mushafnya untuk qiraah Imam Nafi. Nah, beda qiraah. Kalau yang kita pakai makan qiraah Imam Asim, kayak bahas qiraah isi bingung sekilas aja. Nah, intinya beda penulisan, beda jumlah ayat. Kalau jumlah ayat di kita ada berapa Quran teh? 6.236. Nah, intinya 6.236. Nah, kalau dikasih tahu dulu ya. Jadi bukan 6666. Nah, 6.236. Nah, ini ada yang beda. Cara penulisannya ada yang beda. Nah, karena nanti bicara tentang penulisan berbeda. Nah, jangan sampai nanti ngelihat, wih, ini beda Quran teh palsu.
menyesatkan. Padahal kita yang belum tahu ilmunya. Lihat di judulnya huruf Qaf jadi Fa, Al-Quran. Padahal emang nulisnya kayak gitu. Jadi Qafnya dihilangkan satu titik, huruf Fa titiknya di bawah. Jadi beda tulisannya. Itu qiraahnya Warash, riwayat Warash dari Imam Nafi. Nah, adanya di wilayah Mesir ya, di wilayah Libya. Nah, kalau di kita jarang. Nah, karena menggunakan khat-khat Maghribi istilahnya. Nah, beda. Nah, makanya ayat pertamanya itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi tetap 7 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanpa basmalah. Terus kapan basmalah diturunkan? Pertama kali basmalah turun itu di surah An-Naml ayat ke-30. Jadi An-Naml ayat 2 basmalah di awal sama di tengah. Tentang apa? Tentang Nabi Sulaiman yang menulis surat kepada Ratu Balqis, Ratu Bilqis. Pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu yang pertama nulis basmalah Nabi Sulaiman. Di dalam Al-Qur'an pertama ada di An-Naml 30. Baru setelah itu ada kata Allah cantumkan di semua awal surah. Kecuali kalau ketika Al-Qur'an sudah semuanya. Nah, kecuali At-Taubah. At-Taubah nggak ada basmalah. Kenapa? Karena ayat pertamanya berisi peperangan, pemutusan hubungan kerjasama dengan orang musyrik. Nggak ada istilah perang dengan kasih sayang, kan basmalah mah kasih sayangnya. Sama halnya nanti ketika perang, tok siap caboknya selesai. Punten ya, nggak ada perang dengan kasih sayang. Atau nggak ada hal-hal yang nanti bersifat keburukan itu disandingkan dengan basmalah. Ada orang pengen mogok bismillahirrahmanirrahim, asik barokah ya. Nggak ada gitu. Orang judi bismillah asik menang tak orang. Nggak ada, nggak boleh. Nah, maka tadi kenapa di At-Taubah nggak ada? Nggak ada. Orang mau bunuh diri basmalah heula nggak ada, percuma gitu. Tetap mereka neraka kan. Ya Allah, semoga ibadahnya diterima. Nggak ada. Nggak ada. Bunuh diri syariah. Nah, jadi basmalah barulah itu sebabnya nanti di dalam sholat wajar ya, nggak masalah, jangan disalahkan. Kalau ada imam jamaah Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung kalau orang sesat. Boleh basmalah nak kemana? Enggak, karena emang ada dan diperbolehkan. Jadi dihapus hukumnya. Boleh. Nah, cara membaca basmalah dalam Al-Fatihah. Nah, intinya mah tadi Al-Fatihah yang pertama turun secara utuh. Baru kemudian nanti disusul yang turun secara utuh lagi Ad-Duha. Utuh gitu ya. Baru nanti surah-surah pendek yang lain. Nah, penyusunannya tadi. Nah, kenapa diturunkan tidak dari Al-Fatihah? Karena disesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, ketika Rasulullah SAW di Mekah, ya makanya disebut surat-surat Makkiyah. Nah, kalau yang rajin baca Qur'annya, sok baca teh betul-betul dari judul. Nah, hati dia kena dari sini dibaca sampai ke sini, sampai bab yang sampai tulisan paling akhir. Nah, sampai sini. Pernah nggak rajin? Serajin itu. Kalau rajin mah nanti ada keterangan. Nah, ada keterangan nanti beda jenis. Nanti ada keterangan di sana keputusan ya, penetapan Makkiyah dan Madaniyah. Nah, misalkan nanti surat Al-Baqarah ditetapkan Madaniyah. Karena dulu mungkin pernah jadi Makkiyah. Misalkan surat Al-Bainah jadi Madaniyah. Nah, dulu disangka Makkiyah. Nah, kenapa ada perubahan? Karena dalam satu surah nggak semuanya turun di Mekah, nggak semuanya turun di Madinah. Nah, dan fasenya juga nanti beda. Yang disebut Makkiyah itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama turun Makkiyah itu ketika Rasul memang masih di Mekah. Yang keduanya kemungkinannya ketika Rasul sudah di Madinah, cuman pas mampir ke Mekah. Yang ketiganya ketika Rasul ke Madinah membicarakan tentang Mekah. Nah, maka para ulama Quran ini mengambil kesimpulan, ayo mau dimasukkan kemana? Ini dimasukkannya kategori Madaniyah atau Makkiyah. Mungkin ya. Kalau disebut Madaniyah dan Nabi lagi di Mekah. Nah, maksudnya teh lagi safar dulu ke Mekah, ya, seperti Futuhat Mekah. Nah, atau misalkan lagi di Madinah tapi membicarakan tentang Mekah. Nah, kenapa itu harus diklasifikasikan supaya tidak salah dalam menafsirkan Al-Qur'an? Karena ini menceritakan tentang apa nih, ya? Jangan sampai nanti menceritakan sesuatu yang lain dikaitkan dengan yang lain, penyambung.
Nah, jadi diturunkannya pun tadi kembali disesuaikan dengan kondisi Nabi saat itu. Nah, ketika Nabi ini Mekah, apa yang diperbaiki dari umat saat itu? Masalah akidah. Jadi nggak ujuk-ujuk ketika turun Al-Quran, turun Al-Quran tiba-tiba Al-Baqarah, nantinya nggak nyambung. Misalkan tiba-tiba masih di Mekah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sana naon disuruh puasa. Belum siap gitu ya. Belum apa-apa disuruh puasa. Belum apa-apa nanti disuruh ini, belum apa-apa disuruh zakat. Padahal imannya juga belum siap. Nah, termasuk orang-orang zaman sekarang pun sama. Mungkin dia dari lahir Islam, tapi ketika diajak kepada syariat Islam, kan kaget ya, namun ujuk-ujuk banyak. Bu ulah kieu, Islam teh segala ulah kan gitu. Makanya jadi segala gitu. Nah, makanya dipersiapkan dari akidah dulu. Nah, makanya ayat-ayat yang turun di Mekah ini perihal akidah, menceritakan hari akhir. Makanya kebanyakan juz 30 dan suratnya pun pendek-pendek, enggak panjang-panjang. Makanya juz 30 kebanyakan itu Makkiyah. Isinya kan qul huwallahu ahad ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tentang Allah, tentang tauhid, tentang akidah. Nah, baru ketika sudah siap akidahnya, berapa tahun dibina? 13 tahun lamanya. Jadi pengen membentuk akidah yang kuatnya 13 tahun gitu. Makanya wajar kalau kita misalkan baru belajar sebulan, 2 bulan, setahun misalkan, masih belum siap syariat, ya wajar we gitu. Masih keheula-keheula. Bu, transaksi ini nggak boleh, tapi tidak, wajar. Karena belum siap. Kalau sudah siap banget, nah itu langsung samina wa ta'na. Apapun resikonya, misalkan ketika Allah perintahkan, udah langsung. Nah, ini pun yang terjadi 13 tahun dibina akidah, hijrah ke Yasrib diubah jadi Madinah. Nah, awalnya kan Yasrib namanya. Baru ketika Nabi ke sana jadi Madinatul Munawwarah, ya, kota Nabi yang dimuliakan, yang disucikan. Turun, apa yang turun di Madinah? Syariat. Nah, baru mulai perintah yang syariat, sifatnya ibadah sendiri atau muamalah juga. Makanya ketika turun perintah puasa langsung laksanakan. Ketika turun perintah berhijab, ya, An-Nur ayat 31. Nah, pada saat Idul Fitri, wa qulil mu'minati yaqulna lil absarihina wa yaqtafu jahuna wa yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yubdina bi khumurihinna ala juyubihinna. Terus sampai ayat terakhirnya, langsung apa yang dilakukan para sahabat? Hari udah mau karena udah dibina 13 tahun. Maka ketika turun ayat itu, dia punya kain apapun pasang. Ada yang nggak bawa kain, pulang ke rumahnya, tinggali kain hordeng, cabut pasang. Maka yang nggak punya dipinjamkan sama yang punya. Langsung. Beda sama sekarang, tiung, pakai kerudung. Hari udah asal kieu, asal gaya. Nah, beda karena tadi belum siap. Belum siap. Makanya tadi tujuan berangsur-angsur bertahap disesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, terus kenapa penyusunnya jadi Al-Fatihah sampai An-Nas? Nah, penyusunan Al-Quran ini berdasarkan istilahnya tauqifik ya. Tauqif, bukan taufik. Tauqif. Jadi ketika ayat Al-Quran diturunkan, itu langsung dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, ayat ini nanti letaknya setelah ayat ini dan sebelum ayat ini. Gitu. Karena kalau tidak seperti itu, ini bentrok. Kalau disusun sama manusia bentrok ya. Belum ada ayat yang sama kan gini. Satu ayat yang sama itu apa? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ulang 31 kali tadi Ar-Rahman. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Diulang 10 kali. Nah di surah Al-Mursalat ini diulang. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Diulang 4 kali di surah Al-Qamar. Ini kalau yang nyusun manusia bentrok. Ini setelah ayat ini, setelah ayat ini. Kan enggak saya tambah. Nah, makanya karena Allah yang mengabarkan enggak akan bentrok. Nama suratnya belakangan. Makanya di zaman Nabi belum disebutkan Al-Fatihah, Al-Baqarah, belum. Nah, tapi masih menyebutkan beberapa ayat, beberapa kalimat di ayat tersebut. Nah, makanya kata Nabi kalau salat bacalah Alhamdulillahirabbil alamin. Maksud nama surat Al-Fatihah. Kemudian kepada Mu'adz bin Jabal yang mengimami kaumnya panjang teuing, sebagaimana Nabi mengimami sahabat yang dekat ya. Nah, ini dibawa kebiasaannya ke kaumnya. Beda keimanan, enggak kuat. Baca Al-Baqarah enggak kuat gitu. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, kalau mengimami
bacalah sabbihisma rabbikal a'la, atau misalkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau apa wasyamsi wa duhaha. Gak menyebutkan Mu'adz bacalah asyam, baca al-lail, baca al-alaq, enggak. Jadi belum ada penamaan-penamaan seperti itu. Makanya nanti kalau kita buka-buka mushaf zaman dulu dengan sekarang kadang ada yang beda. Kita buka Al-Lahab, nah ada mushaf Yawma Al-Masad, kan ada yang gitu. Kita buka di sini Al-Insyirah, nah ini dia Yawma Asyarah, nah ini dia Yawma Alam Nasyrah, beda. Oh di sini mana Al-Mu'minun, di sini mah Al-Ghafir, beda. Quran palsu. Bukan gitu kayak jangan dulu ngejat gitu ya. Itu mau bisa jadi cetakan lama. Nah, maka penamaan mah banyak sebetulnya. Al-Fatihah di dalam tafsir Ibnu Katsir ada sampai 50 nama. 50 nama Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kenapa disebut Al-Fatihah? Karena surah pembuka. Kemudian Asy-Syifa karena bisa dipakai ruqyah jadi obat. Kemudian Al-Huda petunjuk sampai 50. Nah, tapi disepakati oleh para ulama Quran udah karena konteksnya dengan pembuka Al-Fatihah judulan. Nah, jadi hampir semua nanti ya hampir semua kecuali Al-Fatihah sama Al-Ikhlas itu nama suratnya ada dalam ayat. Al-Ikhlas nggak ada, Al-Fatihah pun tidak ada di kalimat ayat-ayat surat Al-Fatihah. Nah, jadi baru disematkan nama suratnya disesuaikan. Disebut Al-Baqarah karena di dalamnya menceritakan tentang sapi betina. Disebut An-Nisa karena menceritakan tentang perempuan. Nah, jadi mayoritas diambil nanti namanya. Itu zaman sahabat, tapi zaman Rasul penamaan di zaman sahabat. Jadi Sahabat atau tabi'in. pemikiran sahabat berarti. Tapi tetap, nah kalau yaitu disebut dengan tauqif. Jadi bedanya ada tauqif, ada taufik. Kalau tauqif mah langsung diatur sama Allah. Kalau taufik mah, nah memang ini muncul idenya dari sahabat, tapi yang sudah dijaga oleh Allah. Makanya muncul istilah khulafaur rasyidin. Jadi khulafaur rasyidin itu khalifah yang diberikan petunjuk. Jadi apapun yang ditetapkan oleh khalifah tersebut nggak akan menyelisihi Islam. Itu jaminannya. Jadi disebut taufiki. Kalau tadi mah penyusunan tauqif ya. Nah, dan akhirnya tadi disusunnya sedemikian rupa. Nah, sampai Al-Fatihah sampai An-Nasnya berdasarkan juga perintah Allah. Nah, maka ketika dikumpulkan di zaman Abu Bakar udah mulai dibacakannya dari Al-Fatihah. Nah, kan tadinya dikumpulkanlah sama ketua panitia nanti Zaid bin Sabit radhiyallahu an dibacakan. Nah, oleh Abu Bakar As-Siddiq, ayo kita mulai kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang hafal? Hafal banyak ya. Ada yang punya tulisannya, punya. Ditulis ya, dikumpulkan. Jadi ini ayat pertama, surat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai nanti mentok-mentok di At-Taubah 2 ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi sampai selesai. Siapa yang hafal? Ada beberapa hafal. Ada yang punya tulisannya? Enggak ada. Kalau penentuan surat pertama Al-Fatihah sama sahabat. Enggak, itu makan dari zaman Nabi. Jadi setiap makanya kan ditunjuk juru tulisnya Zaid bin Sabit supaya nanti betul-betul menulis. Maksudnya teh ini pastikan surat ini, ayat ini, nanti setelah ayat ini dan setelah ayat ini. Surat ini gitu ya. Nah, surat misalkan teh disebutnya surat Alif Lam Mim. Nah, makanya As-Sajdah disebutnya surat Alif Lam Mim Tanzil. Nah, ini nanti letaknya setelah surat ini, setelah surat ini. Nah, jadi nggak ada yang bentrok. Nah, itu sudah diarahkan dari zaman Nabi SAW. Cuman nggak pakai ayat, nggak pakai nomor ayat. Nah, cuman nggak pakai nomor ayat. Makanya kenapa kalau kita baca-baca hadis terkait dengan jumlah ayat Quran, nggak ada yang menyebutkan 6.236. Paling hadis itu menyebutkan 6.000 sekian. Pokoknya 6.000 lebih. Kenapa? Karena ayat ini nomornya masih pakai titik. Kenapa masih pakai titik? Belum ada angka 0 saat itu. Karena ya angka 0-nya belum ada. Cuma nulis angka 0 belum ada. Makanya orang-orang barat nulis angkanya pakai Romawi. Kebayang ya, IX tambah CIXX. Ngetan teh pagulit teh gitu. Nah, belum ada, baru ditemukan angka 0 teh jauh. Itu nanti di zamannya kalau nggak salah Khalifah Harun ar-Rasyid ya, ada seorang ilmuwan Islam juga namanya Al-Khawarizmi, ilmuwan matematika. Nah, nemu angka 0 baru pakai angka segala macam. Orang masa tinggal titik.
tinggal ngetang-ngetang, padahal dulu mau susah gitu. Kebayang kalau itu nggak ditemukan, terus saya pakai huruf, saya ngetang terus. Pakai huruf. Nah, makanya masih pakai titik, jadi ngetang teh susah. Jumlah ayat pokoknya 6.000 sekian. Makanya ada perbedaan dalam penentuan ayat. Kalau kita buka riwayat Warosh, Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi, itu masih ayat pertama, nggak dipisah. Kan kita mah Alif Lam Mim hiji, Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin 2, ya. Nah, jadi beda nanti. Ada perbedaan karena beda penetapan ayatnya. Itu nggak masalah. Nah, itu nggak masalah. Nah, karena oleh Nabi nggak disebutkan ini ayat 1, ini ayat 2, enggak. Nah, tidak disebutkan. Dan cara penulisannya pun ini yang unik. Ketika ditulis oleh Utsman bin Affan, nah, oleh Utsman bin Affan itu huruf batasa teh sama bentuknya, nggak ada titik sama sekali. Bapak nama tanda titik teh cuma untuk ayat deh unggul. Kebayangnya alif, ba, ta, sa, karena ditulis jaha oke sama, ja, ha, ho. Yang lebih parah tozo sodo sama gitu hungkul to ya, zo so do, saya nu kaluhuran, saya nu kahandapannya, ada yang ke bawahnya, nggak ada, sama semua. Dibaca oleh kita yakin liur gitu. Yakin ya. Baru kemudian di abad yang pertama, di abad pertama, di tahun ya abad pertama ya. Nah, mulailah muncul nanti penandaan untuk penambahan titik ijamnya. Tambahkanlah harokatnya masih belum garis-garis, masih pakai titik merah. Jadi kalau titik merahnya di atas itu fathah, titik merah di bawah kasroh, titik merah di depan doma, titik merah kedua tanwin. Hasilnya yang macam baru terus dikembangkan lagi kumaha carana supaya masyarakatnya mudah. Muncullah baru kemudian titik i'rab ya, membedakan batasa, jahaho, sozo, membedakan fathah ya, pakai huruf alif dimiringkan, kasroh, doma, mulai muncul tanda-tanda baca, sampai terus dikembangkan, mulai tanda tasydid muncul. Dulu mah nggak ada, Jadi perkembangannya seperti itu. Nah, jadi kalau tambahan tanda baca itu mah diperbolehkan, asalkan pas dibaca betul. Nah, jadi penyusunan mah gitunya. Jadi awal-awalnya kenapa diturunkan berangsur-angsur, tidak sesuai dengan Al-Fatihah sampai Anas, karena disesuaikan dengan kondisi, Nah, sedangkan Al-Fatihah sampai Anas itu berdasarkan tauqif yang juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak ada perbedaan. Kalau diatur sama ulama ada perbedaan. Oh, saya mal Al-Baqarah atau An-Nisa, enggak. Mal ayat, karena itu sifatnya tauqif, nggak akan ada yang menyelisihi. Nah, semuanya pasti sama. Itu ya yang pertama terkait dengan penyusunan Al-Quran. Nah, kalau yang kedua tadi tadarus yang keliling ya. Nah, kalau misalkan pas kita bertilawah berjamaah, nah di sini nanti ada aktivitas dengan Al-Quran itu beda ya, antara membaca dengan mendengar. Nah, kalau membaca disebut qiraah, mendengar disebut tasmi menyimak. Nah, baik yang uniknya Al-Quran, baik membaca ataupun mendengar sama-sama dapat pahala. Cuman tentunya beda. Nah, besarkannya pahala membaca. Nah, karena ketika dalam hadisnya disebutkan man qara'a harfun ya min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf pada kitab Allah yaitu Al-Quran, falahu ajrun hasanah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu semisal 10 kebaikan. Nah, pada amalan-amalan yang lainnya. Nah, artinya yang membaca itu lebih banyak pahalanya. Mendengarkan dalam Al-Quran disebutkan ya, apabila Al-Quran dibacakan kepadamu maka dengarkanlah supaya mendapatkan rahmat. Nah, jadi kalau pertanyaan apakah kita dapat pahala ketika bacanya seperti itu, kalau sekedar pahala insya Allah dapat. Cuman pahala baca 30 juznya ya tentu tidak ya. Nah, tentu enggak. Tetap itu harus terus dilaksanakan. Jadi kalaupun mau khataman seperti itu, tetap lakukan 30 hari, gantian juz teh muter gitu ya. Misalkan hari ini saya baca juz 1, besok berarti juz kedua, terus muter. Jadi 30 hari teh khatam 30 juz 30 kali, tapi ke 30 orang gitu. Jadi pahala bacanya dapat 30 juz ya. Nah, dan pahala mendengarkannya pun dapat. Nah, jadi tadi nggak masalah ya. Mau membaca itu baca saja. Cuman kalau pahala tadi tentu berbeda, pahala tasmi dengan pahala mendengar, pahala membaca.
Apakah bisa disebut khatam? Kalau kita yang menyebutkan kita sudah khatam ya tentu belum. Tapi khatam secara majelis, khatam di majelis. Jadi majelisnya menghatam tapi kitanya belum ya. Nah, jadi itu. Apalagi kalau kita bicara khatam, nah menurut ulama Quran yang disebut khatam Quran teh khatam kalau kita bacakan langsung di depan guru. Diperiksa bacaan teh ya. Nah, dibaca. Udah berapa kali kayak gitu? Kumaha batu bukan gitu. Bawa batu sampai kayu. Jadi gitu. Yang aslinya disebut khatam itu khatam di hadapan guru di tasmi. Maka itu yang disebutkan nanti bacaannya betul-betul bersambung kepada Nabi ya. Bersambung. Kan kalau kita baca sendiri mah tahu dari mana bacaan kita betul. Ya. Nah, maka yang disebut dengan bacaan yang bersambung teh sesuai seperti apa yang diajarkan Nabi langsung disimak sama guru dari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim genap alif lam mim. Jadi ketahuan mana salah mana betul. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Jadi kalau kita mulai pakai kali mungkin atau lamun panjang yang harusnya 6 hakat bisa dimortakeun digandakeun. Ya itu ayat batas minimal. Enggak, tetap kalau yang pertama dia tetap 6. Cuma nanti temponya beda. Nah, jadi tempo bacaan teh ada tahqiq pelan, ada tadwir sedang, ada hadar cepat. Nah, contoh gini ya. Kalau bacanya tahqiq pelan-pelan, ya pelan-pelan ya. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tamat. Tapi tamat. Tamat pelan. Tapi kalau sedang tadwir namanya alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tetap gunanya jaga, panjangnya dijaga. Jadi alif lam mim, alif lam yang cepat. Jadi cepat tergantung dia. Tergantung tempo yang 6 harokat teh. Tergantung tempo. Izin 2 kilo apa sih benar kan katakan terbenar gitu. Bacanya tetapnya dijaga. Misalkan tempo yang cepat hadar. Nah ibaratnya dzalikan kitabun raibatin hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tetap wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila begitu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablik. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tetap panjang cuma jadi cepat. Karena hari sudah bisa anu kita di 5 kilo. Ini soal. Kalau yang nama nggak bisa, Nanti kalau yang 4 harokat ada pakai riwayat yang lain boleh di 2 harokat kan. Sama ayat, cuma nanti ketentuan bacaan setelahnya jadi beda. Nah, kenapa perlu talaqi? Kapan nanti kita boleh baca jadi 2? Kayak berubah semua. Nah, kalau baca 2 harokat, yang ini misalkan nu'yo jadi 4 harokat, tadinya 5. Tapi yang nama tetap. Kita mau cara bacaan mana wae genep mah genep we ya. Makanya disumpun. Ya, kalau mau disumpun nggak boleh 3, 2, 4 atau 6. Boleh 2 harokat. Apalan banget. Mantap. Disesuaikan. Kan kalau katanya kalau salah membaca dosa juga.
sepakat dengan itu. Terus pernah juga saya benar ada yang menasihati saya, ya, tapi gimana saya kan tidak jadi takut kalau gitu teh, kalau dibilang resah jadi pada takut. Nah itu ada yang menasihati saya, oke udah gini, jadi kalau mau membaca Al-Quran dalam niat itu kita mau belajar, jadi kalau salah pun diampuni sama Allah. Nah itu apa Belajar sendiri. nah akhirnya belajar sendiri ada gurunya, ada guru. Nah, jadi karena gini ya, baca Quran itu karena hukum membaca Al-Quran secara tartil itu wajib, ya, fardu ain. Ya, ulama manapun sepakat, nggak ada yang bilang itu sunnah. Jadi membaca Al-Quran secara tartil itu tajwidul huruf, ma'rifatul huruf, ya, mentajwidkan huruf, sama kenal tempat-tempat berhenti, itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau fardu ain mah mirip sama sholatnya, sama sholat fardu ain berjamaah, fardu kifayah gitu konsepnya. Nah, jadi membaca Quran secara benar fardu ain. Memahami istilah-istilah tajwid, ilmu tajwid itu baru fardu kifayah. Nah, jadi kalau baca benar harus. Nah, ketika kita salah baca, salah arti, dosa. Pada itu memening temaca, mohon meh kuku dosana. Jangan kuku dosana, dosa karena temaca gitu. Nah, tapi gimana caranya baca supaya nggak dosa? Malah jadi 2 pahala kena. Baca, belajar baca Quran. Belajar tahsinul Quran. Ikut dalam halaqah belajar Al-Quran. Jadi setiap baca, ikut pertemuan, ya Allah salah kenehkeun da belajar, kata Allah 2 pahala. Tapi kalau nggak belajar, dosa. Temaca, bagus meh kubu dosana, jangan khawatir. Lebih kubu dosa lagi. Jadi malah riwang. Tapi darah launan harus dipakai kalau baca. Itu tadi. Jadi kalau misalkan belajar, kan gitu. Masih ada yang batu. Oh, dalam aktivian ya. Nah, ada pada membaca Al-Quran dikatakan, nah di sana kalau membaca mahir, barang siapa yang mahir membacanya, nah, barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan ditempatkan bersama para malaikat. Kalau bacanya masih terbata-bata, nah, asalkan tadi masih belajar, nah itu dapat 2 pahala. Karena kan Al-Quran mah salah dapat pahala asalkan belajar. Makanya kata Nabi di hadis yang lain, khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran, bukan mahir Quran gitu, tapi belajar, karena yang dicari mah belajar supaya salah dia dapat 2 pahala. Dan disebut belajar dengan belajar baca sendiri atau kudu aya guru. Ya kudu aya guru. Kena diajar baca dulu. Harus ada guru lah. Beda sama kalau agama, mah dalam hal apapun ya, baik itu Quran, baik itu fikih, baik itu tafsir, ini harus ada guru. Karena kalau nggak ada mah bukan hadis, ini kalimat ulama. Kalau misalkan tidak kita belajar tanpa guru, maka yang akan jadi gurunya syaitan. Tapi itu mah bukan hadisnya. Nah, ini mah keterangan atau penjelasan para ulama. Bisi majar cerita mah hadis palsu ke ayat, tapi memang bukan hadis. Nah, itu mah amanah atau misalkan pesan-pesan dari ulama.